Alhamdulillah saya ngamalin munjiat, salat duha, dan baca waqiah. Dalam waktu 2 minggu rumah saya terjual, Masya Allah saya nangis. Alhamdulillah prosesnya begitu cepat. Alhamdulillah pertolongan dengan jalur langit kalau kita mau istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com atau kirim WA ke 0813 1543 0565. Nah, buat teman-teman yang belum punya kedua buku aku, jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja, dan jangan pernah lelah salawat, ada nikmat di setiap salawat. Ini keduanya buku aku, keduanya berbeda, bukan buku yang sama dengan sampul yang beda warna, bukan. Tapi ini dua buku yang berbeda. Beli deh kalau belum beli, insya Allah bikin semangat. Belinya kemana? Sama, langsung aja ke nomor admin 0813 1543 0565. Ya, jadi teman-teman kalau mau kirim testimoni ke admin bisa, kirim testimoni ke admin. Kalau kirim testimoni ke WA bisa, kirim testimoni ke error lagi deh. Ke email bisa, dan kedua-duanya itu nanti ke admin ya, teman-teman ya. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Nah, kisah kali ini dari Bunda Z di Jakarta. Halo Bunda Z, salam kenal ya. Assalamualaikum Kamil, waalaikumsalam. Aku Bunda Z dari Jakarta. Aku mau testimoni yang selama ini aku amalkan. Masya Allah, tahun 2024 bulan April, tepat tanggal 7. Pas lagi bulan Ramadan, saya cekcok dengan abang kandung saya sendiri. Masalahnya sepele, dia mau pinjem mikrofon saya, tapi nggak dikasih. Karena bulan puasa, masa iya karaokean pas jam 1 siang, kan gak enak sama tetangga. Apa kata mereka, bulan puasa mengganggu, dan akhirnya abang saya berkata kasar sama saya diam, dan suami juga diam, tidak mau menanggapi. Singkat cerita, sore pukul 5:30 tepat pas mau buka puasa, abang saya bawa parang di depan pintu rumah saya, menantang siapa yang berani ngelawan. Kata abang saya cuma diam, dan akhirnya suami keluar rumah bilang, ada apa? Tanya suami saya terhadap abang saya. Lalu abang saya dengan kata-kata kotor langsung sigap tutup pintu dan kunci pintu agar anak-anak saya aman di dalam rumah. Lalu kita semua naik ke lantai 2 dan saya menenangkan suami saya. Tiba-tiba suami saya pukul kaca jendela kamar di lantai 2. Lalu anak saya yang sulung narik tangan suami saya, terjadilah tangan kanan suami saya urat nadinya putus, darah udah berceceran di kamar sampai lantai bawah penuh darah suami. Dan anak saya yang berusia 3 tahun dan 11 tahun histeris melihat ayahnya penuh dengan darah. Boleh gak sih nyebut kata darah gitu ya? Darah aja berarti, jangan pakai H ya. Lanjut. Lalu tetangga membawa suami saya ke rumah sakit dan ditindak ke puskesmas, dan saya telepon suruh datang ke rumah sakit karena akan dirujuk ke rumah sakit Cipto Tipun Keluarga ya, Mangunkusumo. Setelah di IGD suami darahnya tidak berhenti, udah pasrah sampai rumah sakit Cipto jam 6 hingga pukul 11 malam suami tidak ditindak cepat operasi, sedangkan saya sudah tanda tangan untuk operasi. Dan saya melihat darah semakin banyak keluar. Saya pikir suami saya darahnya nggak berhenti-berhenti selama 6 jam, tapi saya selalu bisikin di telinga suami baca sholawat terus ya, seperti itu. Di depan suami saya tegarkan diri padahal hatinya hancur. Teman-teman, aku kalau baca gini tuh suka kebelibet gitu sama ukuran-ukurannya gitu ya. Aduh, mana tadi sampai mana nih? Di depan suami saya tegarkan diri padahal hancur banget saat itu, mana mau menjelang lebaran. Akhirnya jam 12 masuk ruang operasi selama 4 jam. Singkat cerita rumah sakit tanpa BPJS saya bayar 70 juta. Saya setujui semuanya demi nyawa suami, dan akhirnya saya pulang karena takut biaya membengkak. Alhamdulillah dokter menyetujui pulang pas lebaran sorenya, dan saya berpikir akan menjual rumah saya buat saya bayar rumah sakit dan pindah rumah di rumah mertua saya. Jadi tadinya tinggal di rumah, ini mau pindah ke rumah mertua gitu ya. Mungkin rumahnya dekat sama rumah kakak ya Mbak Z ya.
Lanjut, alhamdulillah saya ngamalin munjiat, salat duha dan baca waqiah. Dalam waktu 2 minggu rumah saya terjual, Masya Allah saya nangis. Alhamdulillah prosesnya begitu cepat. Alhamdulillah pertolongan dengan jarul langit kalau kita mau istiqomah dan ikhlas menerima semua ujiannya. Kamel cukup sampai di sini dulu cerita testimoni saya. Terima kasih Kak, maaf kalau terlalu panjang ceritanya. Semoga Kamel dan keluarga diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin. Tapi aku masih nanya nih teman-teman, karena ada yang masih miss gitu ya. Aku tanya, waalaikumsalam. Oh ya Mbak, baca waqiahnya berapa banyak? Dan munjiatnya berapa banyak tiap harinya? Kemudian dijawabnya sama Mbaknya di bulan April, jadi ngejawabnya sebulan kemudian ya. Munjiatnya 500 dan waqiahnya setiap habis sholat subuh sama maghrib. Berarti 2 kali nih teman-teman baca surat waqiahnya ya. Udah tuh ya, Masya Allah ya, itu tadi kisah dari Bunda Z di Jakarta. Masya Allah ya teman-teman ya, itu hati-hati ditahan-tahan emosi ya, siapa yang gak kesel ya, orang dia yang mau minjem kok gak dipinjemin kok marah, aneh gitu kan ya. Udah gitu pakai bawa-bawa parang gitu kan ya, tapi gimana ya, namanya juga kehidupan, ada aja lah ujian hidup mah. Entah dari keluarga sendiri yang kagak danta gitu loh. Ngerti nggak kagak danta? Maksudnya nggak jelas gitu ya. Entah dari keluarga sendiri, entah dari pasangan kita sendiri, anak kita sendiri, sahabat kita. Entah dari manapun jalan orang tuh beda-beda ujiannya ya. Entah ujiannya ekonomi, dikasih sakit, baik medis maupun non medis. Apapun itu teman-teman, kita kembalikan lagi kepada Allah. Semuanya memang terjadi atas izin Allah. Lalu kenapa Allah mengizinkan itu terjadi kepada kita? Ya karena Allah sayang sama kita. Allah kepengen kita jadi lebih baik, kan diuji jadi lebih baik lagi. Diuji, lolos ujian, diangkat derajat. Diuji, lolos ujian, diangkat derajat. Jadi manusia yang lebih baik lagi. Betul teman-teman. Tanda Allah sayang, Allah menguji. Ya teman-teman, jadi jangan khawatir kalau kalian sedih. Ya Allah Mbak, susah banget hidup aku. Sabar. Ya sabar. Masya Allah luar biasa nih, jual rumah Bunda Z cepet banget. Cuman 2 minggu kita jual rumah, susah loh, nggak mudah loh. Kalian bisa ngikutin ya. Jadi di sini poin yang aku ambil pertama, ikhlas. Mbak Z ya, kita nyebut Mbak Z aja ya. Kalau Bunda Z aku agak belibet nyebut bundanya. Mbak Z dan suaminya ikhlas menerima ujian ini. Udah sama keluarganya dibikin kesel, luka, sakit, harus mengeluarkan uang banyak. Akhirnya di hatinya tuh ikhlas menerima, oh iya ini ujian dari Allah. Dan Masya Allah apa yang terjadi dimudahkan sama Allah. Ya kan? Akhirnya bisa jual rumah dalam 2 minggu. Mana teman-teman yang pada kepengen jual rumah? Gimana caranya pengen cepat? Ikhlas dulu menerima keadaan. Ikhlas. Kemudian yang kedua, istiqomah baca sholawat. Terserah, kalau Mbak Z bacanya sholawat munjiat. 500 kali, tadi kan dibilang setiap hari, emang dahsyat banget sih munjiat 500 kali. Kemudian setelah baca 500 munjiat, baca waqiahnya setiap habis subuh sama habis maghrib. Itu rutin dibaca. 2 minggu, qabul doanya, rumahnya laku terjual. Yang pada pengen jual rumah bisa ngikutin tuh caranya. Coba deh, ya ikutin ya, coba ya. Baca 500 munjiat, ikhlas tuh nomor 1, ikhlas, baca 500 munjiat, baca waqiah pagi sama subuh sama maghrib. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi pengen jual rumah, jual mobil, jual tanah, qabul. Ya kembalikan lagi kepada Allah. Aku baru aja baca aku baca komentar di YouTube ya. Aku mau baca nih sholawat seperti yang ada di channel ini. Aku doa pengen punya beli HP 3 buat anak-anak aku. Aku pengen tahu. Ini konten hanya sekedar konten atau bener? Ya silahkan mbaknya kalau memang mau nyoba, coba silahkan. Mau dianggap konten rapopo, ya mau hanya konten belaka semuanya palsu, enggak apa-apa. Mau dianggap bener, alhamdulillah. Ya, nanti teman-teman coba komen. Ada nggak yang udah ngerasain the power of salawat? Komen di bawah. Nggak mungkin kan yang komen ini semuanya fake akun yang aku bayar untuk komen biar naikin penonton. Ya nggak mungkin juga. Ya kita juga banyak kebutuhan. Ya masa ya kudu bayarin orang buat komen ya kan? Nggak juga kan gitu ya. Jadi teman-teman, semoga yang komen tersebut dikabulkan sama Allah. Ya bisa punya handphone buat ketiga anaknya.
Aku yakin kok bisa kebeli 3 handphone buat ketiga anaknya. Tapi bukan untuk aku pembuktian dari aku, enggak. Aku mah nggak perlu pembuktian. Orang ini sholawat amalannya, amalan sholawat. Orang ini mah urusan langsungnya sama Allah. Kita mah doain aja semoga mbak tersebut kabul doanya. Ya, dan kalaupun misalnya belum terkabul, mudah-mudahan hatinya tenang dan beliau bisa merasakan nikmat bersolawat. Karena itu yang paling penting. Aku baca testimoni lagi ya, karena Mbak Mel aku mau dong 30 menit gitu ya. Oke. BTW curhat dikit, aku nih lagi gak enak badan. Doain sehat ya, jadi aku gak enak badan. Badan aku tuh agak meriang-meriang gitu ya. Jadi aku belum olahraga nih, padahal pengen olahraga pagi-pagi ini kan. Emak-emak mikirin mau ke pasar, mau masak, gitu badan juga meriang ya, udah deh. Curhatan tidak penting ya, lanjut kita baca testimoni berikutnya. Ini dari Mbak Leni, ya dari Mbak Leni di Jawa Tengah. Judulnya sekian lama menyimpan sakit hati hilang dengan sendirinya berkah istiqomah bersalawat insyaallah. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya Leni di Jawa Tengah. Halo Mbak Leni, salam kenal ya. Tepatnya di kota Banyumas. Mbak Mel, masih ingat nggak ya saya pernah kirim testimoni yang pertama tentang jatuh dari lantai 1 tapi nggak cedera sama sekali, nggak kenapa-napa. Ini testimoni yang kedua, Mbak Melah yang mengenalkan sholawat kepada saya kenal sholawat akhir 2023. Banyak banget berkah-berkah mendawamkan sholawat setiap hari. Saya jadi rajin selalu sholat tepat waktu, rajin baca Quran, gak mau berkhosib. Alhamdulillah, berkah istiqomah bersolawat, dendam dilihat kepada mertua dan adik ipar hilang dengan sendirinya Mbak Mel tanpa saya berdoa. Masya Allah, nikmat ya Mbak ya. Lanjut, padahal terbesit di hati, di hati bukan dilihat, dendam di hati. Padahal terbesit di hati akan kubawa mati. Udah kayak lagu ya. Akan kubawa mati dan akan kutuntut di akhirat. Nanti bersih hilang dendam dan sakit hati ini Mbak Mel. Masya Allah. Alhamdulillah bahkan sudah bertegur sapa, ngobrol seperti biasa. Saya yang minta maaf duluan malah. Terus Mbak Mel, suami saya yang tadinya cuek galak. Alhamdulillah sekarang saya nggak cuek dan galak lagi. Ini yang saya mohon, ini yang saya mohon sambil sholawatan supaya suami sayang. Jangan galak lagi. Saya mengamalkan sholawat Jibril 5.000 sehari, kadang lebih. Sholawat mujiatnya 500 sehari. Dicicil Mbak Mel, kadang habis sholawat kalau nggak kekejar ya dikebut sebelum tidur. Itu pun nggak langsung Allah kabulkan, malah galak cueknya makin menjadi. Sampai setahunan lebih kayaknya saya berdoa supaya suami sayang, jangan galak. Terus ada yang sudah lama saya inginkan tapi belum Allah kabulkan, tapi saya yakin Allah akan mengabulkan. Suatu hari nanti entah kapan, betul nggak Mbak Mel? Betul. Untuk teman-teman yang sudah istiqomah bersolawat, tetap semangat terus ya. Allah pasti mengabulkan doa-doa kita di waktu yang tepat. Untuk Mbak Mel, terima kasih banyak-banyak karena TikTok Mbak Mel saya kenal solawat dan mengamalkan. Semoga jadi amalan jariahnya ya Mbak Mel. Amin. Sekian dulu dari saya Mbak Mel. Sekian dulu ya Mbak Mel, saya yakin nanti saya kirim testimoni lagi kalau ada doa yang terkabul lagi berkah sholawat. Amin, kita aminkan sama-sama amin. Semoga doanya Mbak Leni di Banyumas segera diijabah. Masya Allah, ada yang punya masalah sama mertua ngaku. Ada yang suka gedek sama ipar yang ngaku, ngacung, komen, ada nggak? Ayo baca sholawat. Dan ada nggak yang ngerasain istiqomah bersolawat? Doanya pengen beli sesuatu, doanya pengen utang lunas, tapi kok hatinya legowo, hatinya kok kayak bisa memaafkan kesalahan orang lain, bisa memaafkan ketidakenakan yang ada di hati terhadap orang lain. Ada nggak? Komen di bawah ya. Masya Allah ya, luar biasa salawat itu. Allah baik banget sih sama kita. Allah tuh baik banget loh teman-teman. Allah tuh ngadain amalan ini, amalan salawat. Coba kalau tidak ada amalan salawat di muka bumi ini. Allah tidak memberikan amalan yang namanya sholawat. Kayak apa kita? Babak belur kita ngejar ampunan dosa tuh babak belur. Istighfar tuh kudu fokus. Istighfar tuh kudu bener-bener tobat, kudu bener-bener sadar dan tidak mengulangi lagi. Bukan astagfirullahaladzim sambil nonton TV, sambil main game, gak bisa. Tapi kalau sholawat, Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mana yang suka pada main game?
sambil sholawat mulutnya. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Anakku gitu soalnya, dia nggak berasa udah 1000 sholawat. Coba deh, di jalan atau kalian yang pada suka nonton drakor sambil baca sholawat, nggak berasa. Tahu-tahu kalian tuh jadi manusia yang lebih baik dari segi apapun. Baik ekonominya, sikapnya, hatinya, ibadahnya itu berubah. Dan tanpa disadari lingkungan sekitarnya pun berubah. Jadi sayang sama kita, jadi baik sama kita tuh. Luar biasanya kalau kita udah sholawatan. Sholawatan ya teman-teman ya. Sholawat apa terserah. Salawat yang mudah juga nggak apa-apa, yang pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Daripada tiap detik terbuang sia-sia buat ngelamun, buat mikirin hidup orang enak banget. Mendingan buat salawatan. Ya nggak? Mana ada nggak yang ngikutin Instagram aku? Enak banget lihat story-nya Mbak Mel update lagi mau bikin kitchen set misalnya. Ini omongan sekaligus pamer ya. Ya ini adalah pamer terselubung. Enggak lah ya teman-teman, ngomong-ngomong mata hidung aku merah ya, lagi pilek. Jadi ingusnya tuh turun sendiri, mohon maaf ya. Tadi habis kucek-kucek hidung. Jadi Masya Allah ya, kalau teman-teman ngikutin aku pasti tahu. Aku tuh sering doa, kepengen bisa renovasi dalam rumah, kitchen set. Renovasi rumahnya alhamdulillah udah tahun 2022. Ya kan, itu pun perjalanannya panjang teman-teman, tidak semudah itu. Ujiannya tuh dari 2019, dari 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 4 tahun ujiannya. Ya, kemudian dari 2002 enggak 4 tahun enggak, itu masalah yang lebih ini lagi. Tapi aku diuji sama Allah yang benar-benar yang ini ya, di bawah sekali tuh dari 2016 teman-teman. 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 6 tahun. Ya, kemudian akhirnya aku berdoa supaya bisa renovasi dalamnya, kan belum punya duit, habis bangun kan, habis nambah-nambah renov gitu kan ya. Akhirnya punya duit lagi, alhamdulillah renov dalamnya. Bikin kitchen set, nanti renov ruang tamunya. Jadi kalau masuk ke rumah tuh cakep dalamnya gitu. Ini luarnya cakep, dalamnya amburadul, kan kita juga kayak gimana gitu ya. Dan Masya Allah kobol. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang ini ya teman-teman ya. Itu sekilas info aja, sekilas pamer gitu ya. Ih Mbak Mel ternyata tukang pamer ya gitu. Enggak teman-teman, jadi sabar. Atas segala apapun ujian dalam hidup kita, sabar. Ya, misalnya kalian ada, ini yang paling sering ya, punya masalah sama pertua, sama ipar, sabar. Sampai kapan masalah itu selesai? Ya terus-terusan ada. Namanya juga hidup tuh nggak pernah selesai dari masalah teman-teman. Ya, entah masalah sama mertua udah akur, sama ipar sama mertua udah akur, sama lakinya sendiri, sama istrinya sendiri, sama anaknya sendiri, sama tetangga, macem-macem. Jadi memang beginilah hidup. Hidup adalah perpindahan dari satu ujian ke ujian berikutnya. Makanya alhamdulillah kenal sholawat. Gak usahlah kita ya, ini masalahnya sama mertua atau masalah sama ipar ya. Tahu kan artis yang namanya Paula, masalahnya sama lakinya sendiri gitu, yang geduk. Aku supaya pengen komen ya, kesel banget gitu ya sama Mbak Imwong ya. Cuman gimana gitu ya, kayak ntar aku komen aku ngeri juga. Udahlah kayaknya, udahlah nggak penting, cukup kita doakan sama-sama teman-teman kita semua doain ya, semoga Paula bisa mendapatkan hak asuh anaknya, bisa terbuka semuanya gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Soalnya emang ngeselin banget tuh kan, kita jadi ngegosip. Ini akun apaan sih? Ini kan akun sholawat Mbak Mel, kenapa jadi ngegosip? Artis lagi digosipin ya. Masya Allah dia udah pokoknya sholawat aja. Ya mudah-mudahan Mbak itu kan artis lagi, udah nggak, mudah-mudahan Paula kenal sholawat juga. Jadi ikutan sholawat pasti ada jalan. Aku yakin banget masalah apapun kita sholawatan pasti ada jalan. Ya teman-teman jangan ragu, baca sholawat pasti ada jalan. Hati sakit sama suami yang galak, sholawat terus. Jangan pernah capek berdoa, ya Allah, lembutkan suamiku ya Allah. Hamba pengen punya suami yang lembut. Jadikanlah dia suami yang lembut ya Allah. Jadikanlah dia suami yang royal sama istrinya ya Allah. Jadikanlah dia suami yang apa yang kalian pengen ngomong.
dan sabar. Jangan baru sholawatan udah minta ini minta itu sama Allah, sabar. Minta boleh tapi sabar, jangan maksa. Aku udah baca sholawat mana nih Mbak, udah seminggu, udah 10 hari, harus sampai berapa hari lagi aku sholawat Mbak supaya doaku dikabulkan. Wah makin lama tuh yang begitu tuh, baca terus baca, ya yakinlah qabul doa kita di waktu yang tepat versinya Allah untuk kita, di waktu terbaik versinya Allah untuk kita. Yang pengen menikah, sholawatan, nanti sama Allah pasti dinikahkan dengan seseorang yang tepat di waktu yang tepat versinya Allah. Yakin aja terus baca sholawat. Kalau kita nggak yakin sama Allah, mau yakin sama siapa? Ya nggak? Yakin sama Allah. Ngomong-ngomong kembali ke aku nih ya. Masalah aku nggak jauh-jauh nih dari orang yang kerjaannya ngirim. Ya, ada lagi dibikin begini, ada lagi dibikin begitu. Apalagi sejak tinggal di Kalimantan ya, makin aja ada, makin ya teman-temannya. Tapi balik lagi, ini semua terjadi atas izin Allah. Allah bisa aja mencegah ini terjadi, tapi Allah kenapa tidak mencegah? Mungkin hanya mengurangi ya. Mungkin kalau aku tidak bersolawat, kalau aku jadi jauh dari Allah, mungkin dilemparin tuh, dilemparin santet misalnya ya, langsung tuh seketika saat itu hancur gitu ya. Cuman kok masih sehat aja nih orang, bikin kesel yang di sana gitu ya. Ini orang sehat bener nih, kok nih orang kagak koit nih gitu ya. Kembali lagi kepada Allah. Kehendak dia bukan kehendak Allah. Ini ngomong begini sekalian nyindir sih, mudah-mudahan yang ngerjain aku nyindir. Biasanya orang suka yang kayak gitu-gitu tuh suka kepo ya. Aku nggak tahu siapa, pokoknya siapapun itu semoga dia diberikan hidayah oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Udah deh kalau keterusan ngomong nih bisa kemana-mana nih, kerjaannya ngomongnya ngegosip mulu, maklum ya namanya juga emak-emak. Jadi teman-teman mohon maaf, udah pokoknya pada sholawatan, Allah pasti nolongin. Allah pasti ngasih jalan. Lihatlah perjalanan aku, insya Allah nanti aku akan bikin ya. Oh jadi sedih ngebayanginnya. Nanti aku akan bikin video perjalanan aku. Wah udah ngembang air mata. Dari mulai 2019 nge-YouTube yang belakangnya backgroundnya dapur, backgroundnya yang ruang tas-tas jualan akunya jelek banget, sampai nanti aku udah punya ruangan YouTube sendiri ya. Nanti tapi tunggu, sabar ya. Doain semoga lancar ya semuanya. Amin. Oke teman-teman, makasih udah nonton ya. Ini mungkin sudah berapa menit nih? Udah mungkin sampai 25 menit kali ya nanti ya. Makasih teman-teman udah nonton, udah mau dengerin aku. Semoga rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera dijabah. Teman-teman jangan lupa yang baru pada nonton di subscribe dong, jangan nontonnya doang, subscribe ya biar 1 juta, doain ya. Subscribe, di share, di like biar makin banyak yang nonton ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.